Halo, perkenalkan nama saya Calvin Gret Reynolds. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi dari Universitas Pelita Harapan. Pada hari ini berikan saya kesempatan untuk menjabarkan apa yang saya dapat dari mata kuliah yang saya pelajari di pengantar ilmu politik di semester 1 ini beserta dengan berita pendukung yaitu kondisi politik yang ada di Indonesia. Studi kasus yang saya ambil di sini adalah pemilihan umum serentak yang terjadi di tahun 2019, yaitu dengan adanya pemilihan umum Pilpres dan juga pemilihan umum calon legislatif yang terjadi di seluruh Indonesia, akhirnya membawa kita untuk bisa melihat secara audio ataupun visual di media sosial ataupun di media di mana kita mendapatkan akses. Banyak sekali isu yang berkembang di tahun tersebut saat kita mengalami demokrasi politik atau yang kita bisa sebut sebagai pemilihan umum. Pemilu yang dilakukan secara serentak di Indonesia, baik untuk pemilihan presiden maupun jajarannya, itu memberikan dampak yang sangat masif di lingkungan sekitar kita maupun secara global. Di sini bisa kita lihat adanya konflik politik yang terjadi. So, apa sih konflik politik tersebut? Yang saya dapatkan dari pengantar ilmu politik, PIP ini, konflik politik adalah karena adanya terjadinya persaingan politik, perbedaan politik, dan juga tujuan. Perbedaan politik di sini adalah terjadi karena adanya keragaman orientasi, perilaku, sikap, dan juga karena adanya persaingan politik di sini adalah tujuannya apa yang akan dilakukan paslon 1 dengan paslon 2 memiliki atau visi misi mereka yang berbeda-beda. Di mana di sini secara khusus yaitu paslon 1 dan paslon 2 mengalami konflik politik yang terjadi. Kita ingat sekali pada tahun 2019 sebanyak sekali media cetak dan juga sosial media bahkan televisi yang mendominasi, bahkan berbeda-beda sumber suaranya. Kita ingat sekali pada saat itu juga dari paslon 2 sendiri yaitu Prabowo dan Sandiaga Uno sangat masif sekali melakukan orasi dan juga sangat masif sekali dalam melakukan kampanye yang ada. Mereka juga berbondong-bondong ke pihak yang berwajib untuk melaporkan paslon 1 karena terduga melakukan hal-hal yang tidak mengenakan untuk paslon 2, merampas hak yang ada. Salah satu yang contohnya adalah di sini penyalahgunaan anggaran belanja negara. Karena pada saat itu 2019 saya ingat sekali itu banyak berita yang beredar bahwa Jokowi menaikkan gaji pegawai negeri sipil secara spontan atau mungkin secara singkat. Yang nomor kedua itu adanya ketidaknetralan aparat. Terlihat di sini juga Jokowi dan juga Ma'ruf itu sangat didukung sekali oleh TNI Polri pada saat mereka kampanye atau mungkin pendistribusian suara segala macam. Itu adanya kolusi di situ atau nepotisme. Adanya juga penyalahgunaan birokrasi atau BUMN. Yang saya perhatikan di sini adalah karena adanya perjanjian under table yang mungkin tidak banyak orang tahu, tapi beberapa BUMN, beberapa badan usaha itu mereka mewajibkan untuk karyawannya memilih untuk paslon 1. Padahal sebenarnya memang dari general manajemennya mereka, paslon 1 tuh tidak ada seperti itu. Itu hanya oknum sih yang akan melakukan seperti itu untuk mendukung sewenang-wenang kepada si paslon 1 yaitu Jokowi dan Ma'ruf. Ada juga diskriminasi dan juga ketidakbebasan dalam bermedia pers. Nah, ini kita bisa lihat juga secara widely ya, kalau bahwa di media cetak ataupun di media elektronik itu mereka memiliki lembaga survei yang berbeda-beda dan juga dengan penilaian yang berbeda-beda. Ada yang pro lebih ke Prabowo karena merasa bahwa suaranya terbanyak di wilayah tersebut. Ada juga yang merasa bahwa Jokowi itu lebih banyak suaranya.
perbedaan lembaga ini dan juga perbedaan perolehan suara ini menjadi polemik sendiri pada saat itu.